mungkin sudah lama Pak Mukti atau Bu Delima mengenai Ya, kemitraan ini. saya mau Pak. Ya, silakan. Izin. Ya. Iya, izin Pak. Ini baru selesai rapat dengan Pak Derom. Pertama, ini sebetulnya ya DMSI juga kemitraan tuh Pak. Contoh kemitraan. Tapi gini Pak, jadi betul ya, ada beberapa sebetulnya kemitraan ini kan kita tadi kalau Bu Irmia sudah jelaskan. Plasma. Kebetulan saya pernah menjadi komisaris utama di PTPN 6, di mana kemitraan itu ayahnya Pak Presiden Palm Oil Talks ini, Pak Togar itulah yang membangun kemitraan di PTPN itu pada waktunya, pada waktu itu. Dan itu ada kemitraan yang berhasil dan diakui oleh Bank Dunia, ya, pada skala pada konsep nucleus estate itu pada waktu itu ya Pak ya, Project NES Bank Dunia. Ya. Nah, jadi saya berpikir untuk masa sekarang barangkali kemitraan ini, kalau tadi Pak Mas Salang tadi mengatakan yang dipaksa-paksa tuh nggak bagus begitu ya. Tapi memang pengalaman pengalaman dari kesuksesan di masa lalu itu memang pertama-tama memang quote and quote dipaksa, terus terpaksa, akhirnya terbiasa melakukan kemitraan itu barangkali Pak ya. Nah, tetapi kalau kita melihat contoh-contoh kemitraan yang berhasil itu adalah salah satunya selain yang tadi NES yang saya sebutkan tadi, tapi untuk di komoditi perkebunan lainnya kita akui adalah kemitraan-kemitraan seperti yang dilakukan oleh di tembakau, Pak, di tembakau pada waktu yang lalu ya, itu sangat berhasil. Artinya memang kalau kemitraan ini namanya mitra, jadi saling menguntungkan, saling membangun kepercayaan dan saling membutuhkan begitu satu sama lain. Nah, mungkin inilah model-model institusional petani yang harus dibangun pada saat ini begitu ya. Jadi salah satu barangkali yang menjadi concern kita selama ini dengan kecepatan pertumbuhan areal tanam perkebunan rakyat di sawit ini, dan satu-satunya komoditi perkebunan yang punya share perkebunan rakyat sampai mendekati 50% itu hanya di sawit, Pak. Ya, komoditi lain, kopi, karet, teh dan sebagainya nggak ada tuh yang sehebat ini. Nah, artinya memang kita harus melihat ini sebagai satu fenomena yang harus dipikirkan bersama-sama oleh perusahaan besar negara dan oleh perusahaan-perusahaan seperti PTPN begitu. Mudah-mudahan holding PTPN saat ini yang hanya mau mengkonsentrasikan pada sawit dan gula, sawit dan tebu, ini bisa betul datang dengan satu konsep kemitraan yang baik sekali. Saya ambil contoh, ini baru pengalaman Pak. Kemarin saya kebetulan sebagai peneliti itu datang sebelum COVID, datang ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Di sana ada para petani sudah mencoba mengumpulkan dana untuk membangun sendiri PKS-nya Pak pada waktu itu. Ya, kita dorong untuk petani punya PKS sendiri supaya dia tidak menjadi warga nomor 2 di PKS milik swasta ataupun milik BUMN begitu. Tetapi kurang modal petani lalu diambil oleh satu pengusaha besar di sana yang punya kekuasaan, akhirnya tidak jadi lagi lah para petani itu. Nah, model-model petani membangun sendiri PKS yang mungkin ini perlu dipikirkan oleh kita semua di sini, ahli-ahli atau para pencinta sawit ini, untuk mulai satu konsep kemitraan seperti yang dilakukan oleh BAT, pabrik rokok zaman dahulu tuh Pak, pabrik rokok. Model perusahaannya di mana? Itu mereka sekarang ini sebenarnya di komoditi lain. Saya juga datang sebagai peneliti di komoditi kakao di Sulawesi Selatan, Pak.
dengan Mars ya, perusahaan milik Amerika itu juga menjadi satu model kemitraan yang sangat baik di mana perusahaan besar multinational corporation itu memberikan contoh bagaimana pengolahan biji mulai dari menanamnya, kemudian memanennya, kemudian mengolahnya, dan ada keterikatan yang sangat baik dengan para petani. Di sawit mungkin inilah yang perlu kita lakukan. Saya nggak tahu tadi teorinya Mbak Rukiah tadi kan ya Rukiah namanya cukup baik, tetapi mungkin kita perlu menimbulkan model-model kemitraan petani sawit swadaya seperti ini yang memang akan menjadi contoh, menjadi dapat diduplikasikan oleh teman-teman yang lain. Barangkali itu catatan saya, Pak, dan saya tetap optimis kalau pertama tentu dalam kemitraan ini harus membangun trust, ya. Saya juga punya pengalaman bagaimana kemitraan di pabrik-pabrik gula selalu ribut karena petani tidak merasa saya dibohongin Bu rendemennya. Saya punya alat rendemen sendiri, tidak segitu. PTPN bilang ini rendemennya cuma 7, cuma 6, tapi saya punya ukuran sendiri 9. Nah, kayak begitu Pak. Ini pengalaman-pengalaman yang petani juga kan manusia. Petani juga adalah orang yang memerlukan penghargaan, memerlukan partners dalam hal ini. Mungkin itu catatan saya Pak Bang Togar, dan saya gembira sekali kalau diskusi mengenai kemitraan ini kita tingkatkan, kita hangatkan, kita lanjutkan begitu ya, sehingga model-model kemitraan saya ingin satu lagi contoh di kopi Pak. Saya kebetulan membina di kopi, itu ada yang namanya Starbucks Farmer Center di Medan itu ya. Jadi Starbucks sendiri itu kebetulan peneliti kami yang digunakan untuk memimpin Starbucks Farmer Support Center FCSC ya. Itu adalah model-model kemitraan. Nah, kenapa orang-orang asing seperti Starbucks itu bisa melakukan kemitraan dengan baik seperti itu? Ya. Kenapa kita tidak bisa seperti itu, Pak Togar? Barangkali kalau boleh Musimas Farmer Support Center tadi. Barangkali kita dukung Bang Togar ini untuk mendirikan itu. Ahli-ahlinya teman-teman yang sudah pensiun dari PPKS, kemudian pensiun dari RPN itu bisa Pak Lalang itu barangkali bisa menjadi orang-orang di kita buat ya Musimas Farmer Support Center. Oke, baik. Makasih. Ya, terima kasih. Pak Mokhtar Sinaga, silakan. Pak Mokhtar. Baik, terima kasih Pak Togar. Ya. Dan salam kenal buat semua. Saya mau menyampaikan salam tanda berdiri buat para pecinta kelapa sawit yang ada di webinar yang diselenggarakan oleh Japsi. Jadi saya salut dan bangga lihat Japsi. Nggak pernah bosan-bosan kalau saya baca-baca dari pernyataan Pak Joko juga sebagai ketua Japsi yang sudah dari sejak beliau terpilih selalu merilis tentang bagaimana kemitraan bagi petani kelapa sawit. Jadi bukan hanya pengusaha saja. Saya pikir mungkin tadi dia sampaikan Pak Negar bahwasanya petani ini tidak perlu lagi disebut petani swadaya. Kita juga sepakat itu Pak. Karena belum ada yang suatu penelitian yang menyatakan berapa persen petani yang di atas 5 hektar
5 hektar, bahkan yang memiliki HGU itu belum ada yang membuat penelitian. Namun yang perlu saya soal masalah kemitraan, memang kalau kita ingat di tahun 70-an atau 80-an, petani karet itu berkumpul mengadakan kesepakatan untuk membuat suatu koperasi karet Indonesia. Dan bangunannya itu adalah bangunan tertinggi di Jakarta pada saat itu. Kemitraan itu juga, koperasi juga hancur, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, dan mungkin yang kita saat ini cinta pada sawit, mungkin ini bisa kita bangun kembali, bagaimana membangun suatu peningkatan ekonomi kerakyatan bagi petani kelapa sawit. Berbicara tentang peraturan-peraturan, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Rukiah maupun Bu Irma tadi, tentang peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2013, kemudian ada peraturan BPN nomor 7 tahun 2017 tentang HGU, kemudian Permen KLKH nomor 51 tahun 2016. Di sana disebutkan perusahaan wajib membantu minimal pada masyarakat sekitar 20%. Kontrol ini, pengawasan ini tidak berjalan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini semua stop. Padahal memang sebenarnya kalau ini dijalankan, mungkin perusahaan-perusahaan bisa lebih menggiatkan pelatihan-pelatihan good agriculture practice dalam hal upaya peningkatan produktivitas. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa teman-teman tentang bagaimana sih kita bisa sejahtera petani sawit. Kami di Asosiasi Samades saat ini sudah mulai 2 tahun yang lalu membangun koperasi Samades. Ini belum jalan, Pak. Karena kesulitannya, kendalanya adalah masalah permodalan. Kebetulan kami kemarin baru juga berdiskusi dengan HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia, yang dihadiri oleh Pak Muldoko. Kita menarik melihat para petani-petani yang disampaikan di sana. Adanya kredit KUR ya kalau nggak salah, saya dengar kemarin itu ada KUR membantu para kelompok-kelompok tani untuk meningkatkan usahanya dalam hal peningkatan produktivitas padi, kemudian tanaman-tanaman palawija lainnya. Kenapa ya kalau di sawit ini seakan-akan bank ini sangat tertutup untuk kemitraan, baik itu dari sisi koperasi. Kami sudah mencoba Pak Togar pada BRI, BNI, itu sudah kita coba, tapi belum ada tata ruang mungkin yang agak sulit kita menembus ke sana. Namun kami tetap akan berupaya Pak Togar. Mungkin Pak Togar nanti bisa membantu kami untuk dalam hal upaya pendekatan kepada pihak-pihak bank untuk membantu para petani. Karena memang ini kan sudah berakar Pak, soal masalah tentang para petani ini. Apalagi kemarin kami di Simalungun melakukan program PSR saja itu sangat sulit Pak. Mereka bertanya, kalau dilakukan PSR nanti kontraknya kemana katanya. Mereka bertanya kontrak ke PKS mana, padahal di dalam kontrak PSR itu tidak ada disebutkan di sana. Pemerintah gratis memberikan dana yang dulunya 25 juta, sekarang ada peningkatan menjadi 30 juta. Meyakinkan para petani ini kita masih sulit Pak di lapangan. Namun untuk di Simalungun ya perlahan sudah mulai bertumbuh, ada peningkatan sekitar 37% pertambahan untuk di tahun 2021. Harapan kami sebenarnya untuk para petani yang sudah mengikuti pola PSR tadi, harusnya para perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit itu segera merangkul para kelompok tani tersebut, sehingga hasil yang
akan dinikmati 3 tahun ke depan itu bisa dijanjikan. Artinya bibit unggul yang sudah ditanam, kemudian tata kelola diperbaiki, ini kan akan menghasilkan produksi yang sangat baik. Sehingga perusahaan sebenarnya kan harusnya tertarik. Tapi sampai saat ini kita belum ada melihat pengusaha ataupun perusahaan kelapa sawit, industri kelapa sawit yang menarik atau punya perhatian khusus kepada teman-teman petani yang ada di yang ikut serta dalam pola PSR ini tadi. Mungkin ini menjadi catatan juga bagi Pak Togar supaya ini diagendakan, karena contoh kayak kami di Simalungun sudah hampir 460 hektar mengikuti pola PSR. Bayangkan Pak, kalau seandainya nanti 3 tahun ke depan petani kelapa sawit yang mengikuti tersebut, kita kalikan 12 ton per hektar aja, 12 ton per hektar itu sudah mereka bisa dapat mencapai 5.000 ton, 5 ton maksud saya untuk panen perdananya. Harusnya pengusaha-pengusaha ini segeralah melirik para petani-petani sawit, karena belum ada jaminan Pak, belum ada jaminan para peserta PSR ini ketika mereka menghasilkan produk di 3 tahun yang akan datang, kemana buah mereka? Apakah bisa ada suatu peraturan atau tata kelola untuk dalam hal membantu para petani ini tadi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Togar. Terima kasih memberikan pendapat. Terima kasih Pak Mokhtar. Bukannya kalau PSR itu harus sudah punya off taker ya sebelum dilakukan apa? Karena yang diinginkan sekarang ini kan off taker saja. Off taker hanya sebatas pembimbingan daripada pola replantingnya Pak. Namun untuk menjamin produktivitas nanti pada saat panen di perdana itu belum ada off takernya dibicarakan di sana Pak. Oh, oke. Lebih interesting. Harus ada sih. Ya, terima kasih masukannya. Adik ingin, waktu sudah menunjukkan 17.27. Kita mungkin masih ada one last comment. Siapa yang ingin? Ibu Irmia, kalau boleh mau berkomen atau yang lain. Pak Rutman, ada sharing? Mungkin sharing sedikit pengalaman Pak. Ya, Pak Togar. Ya. Terima kasih buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Selamat sore. Sedikit berbagi pengalaman tadi dari kita Zoom meeting tentang kemitraan dan petani. Kebetulan saya juga sebagai tim petani swadaya independen. Benar apa yang kita sudah lakukan di lapangan. Memang dari tim kita sudah melakukan seperti praktek perkebunan yang baik itu kita sudah melakukan. Apalagi tadi berkaitan dengan ISPO lagi, jadi kita sudah memberikan kepada para petani yang apa yang dikatakan itu misalkan cara memupuk salah satu contoh, habis itu tidak membakar lahan, terus kita jelaskan bagaimana penggunaan herbisida yang baik itu semua kita bisa lakukan kepada para petani-petani yang kita sudah bina saat ini. Memang itu kita bisa berjalan mulus dan mungkin tidak terlalu mulus lah kita lakukan, dan sampai saat ini asosiasi kita yang kita bina sudah tahun 2019 kita udah dapat 2 asosiasi yang bersertifikat RSPO. Jadi kita mungkin banyak memang yang kita harus siapkan, tapi salah satu yang penting itu bagaimana engagement kita kepada petani, bagaimana meyakinkan petani itu tentang sustainability dan keberlanjutan. Itu sih yang kita lakukan. Memang tim dari kita lapangan itu benar-benar memberikan pelatihan-pelatihan penyuluh-penyuluh lapang kita juga di lapangan ada. Tapi sebelum mereka kita turunkan ke lapangan, kita tetap memang kerjasama yang terhadap para pemangku kepentingan. Salah satu contoh agen, sub-agen, dan juga pemerintah-pemerintah
Karena para pemerintah itu yang mengetahui di mana-mana saja petani kecil kelapa sawit mereka yang ada di sekitar wilayah kita pembinaan. Terus yang jadi masukan juga mungkin Bapak-bapak bisa lihat juga waktu kita juga ada di Peraturan Presiden nomor 44 tentang petani wajib diispor. Memang kendala kita untuk mendapatkan sertifikasi dan juga penyuluhan itu bagaimana di pemerintah juga sih, bagaimana pengurusan STDB dan SPPL yang akan kita teruskan. Tapi sampai saat ini kita masih mengharapkan, karena mau tidak mau pemerintah tetap, kalau kita karena kan yang maju itu adalah petani, jadi petani itu kendala untuk membayar, misalkan itu jujur aja STDB udah dipatok harga, SPPL berapa, standar satu SPPL berapa biaya, jadi mungkin dengan melalui ini bisa Pak Togar sampaikan juga ke pemerintah atau tim-tim kita di sini untuk mempermudah, karena itu kan peraturan presiden, tapi kenapa kita harus mempersulit lagi supaya petani itu ikut bergabung, karena biaya itu tidak kecil. Menurut kita, menurut para petani itu sangat besar untuk mengurus satu STDB aja dan SPPL. Itu sih yang menjadi masalah. Terus yang terakhir mungkin tambahan yang masalah BPDPKS dan replanting. Tadi Pak Togar ada singgung dengan off-taker. Memang berdasarkan yang kita lakukan di Dirjen BUN dan BPDPKS itu, pencairan dana itu sebenarnya, dana apalagi yang terbaru, dana itu bisa cair tapi tidak harus ada off-takernya. Tapi apakah di awal memang dijelaskan baru dana bisa cair apabila sudah ada dana pendamping dan sebagainya pengurus itu. Tapi sekarang untuk mencairkan dana yang 25 juta atau sekarang udah 30 juta per hektar itu sebenarnya itu kembali ke asosiasinya. Apakah mereka bisa melanjutkannya? Kebetulan saya juga mengurus itu di tim kita. Dan memang sebelum kita melanjutkan mereka mendapatkan dana replanting itu, yang kita lakukan di perusahaan kita adalah kita melakukan namanya BI checking duluan sebelum mereka mendaftar ke pemerintah. Apa tujuan BI checkingnya? Supaya pada saat 30 juta, 25 juta yang ada dari pemerintah itu habis, jadi tim perusahaan itu, tim kita juga, maksudnya asosiasi ini bisa mengetahui bahwa dia dapat pinjaman, karena setelah 25 juta, pemerintah kan ada ajukan apakah ada dana pribadi, dana pendampingnya itu dana pribadi, atau pinjam ke bank, atau nanti ada dua. Jadi kita akan engagement tanya petani, Bapak setelah mau lanjut ini, mau dana pendampingnya dari mana? Kalau misalkan dibilang dana pendamping dari biaya sendiri, kita ada untuk sebagai off-takernya kita akan buat suatu perjanjian bahwa dia ada dana dan tahun berapa dia, contoh tahun kedua dia tahun 25 juta itu biasanya habis di tahun pertama, dari mulai chipping, tanam sampai sebagainya. Di tahun kedua dia harus udah butuh dana kurang lebih 9, 8, 10 juta. Jadi kita akan tanya ke tim kapan disetor ke bank tersebut. Memang apa tujuan off-taker di sini? Memang tadi dijelaskan, kami juga memberikan praktek-praktek perkebunan. Jadi apa yang kita jelaskan di perusahaan itu yang kita sampaikan kepada para petani asosiasi replanting. Jadi memang sampai saat ini tim kita di lapangan sudah jalan ke 2 tahun. Jadi maksudnya dana 25 juta sudah habis. Mereka sudah ada, kita sediakan dana pendamping, ada 2, dana sendiri dan dana pinjaman ke pihak bank. Itu. Jadi pada saat bank memang akan sulit. Itu sebenarnya yang bank tidak akan kasih pinjaman apabila kita ada namanya BI checking bermasalah. Itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani kalau misalkan mau melanjutkan pinjaman ke bank. Pihak bank tidak akan ngasih. Karena kita udah banyak cut-cut itu, bank tidak mau. Dia ada call 1, call 2, sampai call 5 misalkan udah lebih berapa lama dia tidak bayar kreditan, karena jujur para petani kelapa sawit itu surat legalitas lainnya itu katanya kalau di Medan ini marsikola katanya gitu, disekolahkan di bank terus. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya ternyata tidak rutin bayar, apalagi masa pandemik sekarang. Nanti tiba-tiba dia pandemik sekarang kan ada katanya dilonggarkan bayar kreditan. Ternyata Bank B Indonesia itu nggak lihat apa buktinya itu bahwa kamu longgar pembayaran kreditan, karena udah nunggak dia 2 bulan tidak bayar, otomatis kalau pada saat memajukan pinjaman dia tidak bisa lagi dong kan. Jadi itu permasalahan yang mungkin yang perlu kita sampaikan, dan tapi memang kalau kita diskusi kembali, adapun BI checking bermasalah itu bisa diselesaikan apabila dia melunaskan utangnya dan dia akan clear selama 6 bulan. Karena itu tidak selama 6 bulan tidak ada masalah baru bisa. Memang
itu yang kita lakukan, dan sampai saat ini sih tidak ada masalah, tapi ada masalah-masalah lah, tapi kita tetap bisa selesaikan dengan baik sih. Jadi mudah-mudahan mungkin tahun depan kita sudah mulai memanen di umur 20, apalah kastrasi itu 25 bulan udah mulai cuci buah lah. Jadi itu sampai saat ini memang pandemik itu berpengaruh, tapi kita tetap waspada lah. Maksudnya kita tetap aplikasi semua yang kita lakukan. Jadi asosiasi akan lihat apa yang perusahaan lakukan, jenis pupuknya apa, semua itu udah sesuai. Sebelum kita tanda tangan off-takernya, mereka sudah memahami apa yang akan sudah dilakukan di lapangan. Mungkin itu aja Pak Togar yang bisa saya sampaikan karena waktu juga udah singkat ya. Terima kasih semuanya. 17.35. Togar, saya bisa bicara sedikit ini aja. Jadi memang kalau kita tadi bicara mengenai dana peremajaan BPD PKS sumbernya, itu sebelum peremajaan dulu konsepnya ya awal itu harus pekebun itu mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan itu yang berbagai macam aspeknya tadi, mulai penguatan kelembagaannya, kemudian GAP, kemudian terakhir nanti ISPO, dia harus mendapatkan pelatihannya juga. Semua didanai oleh BPD PKS sebelum menerima dana peremajaan. Nah, tetapi karena pressure-nya sebegitu kuat, harus ada peremajaan dulu 200.000 hektar, 200.000 hektar dan sebagainya, akhirnya pelatihannya dineglect ya. Nah, belakangan sampai sekarang tidak tertangani dengan baik, belum lah gitu ya. Nah, gitu mungkin itu aja. Banyak PR kita. Banyak PR kita. Ya lagi-lagi waktu ya bagi teman-teman yang di wilayah Jakarta dan sekitarnya juga sebentar lagi menjelang maghrib. Saya nggak mau menahan lebih lama. Tadi ada request untuk berbicara, tapi ya lagi-lagi waktu. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, terutama Mbak Uki ya atas presentasinya, dan lagi-lagi terima kasih kepada peserta yang hadir yang bisa memberikan kontribusinya, baik dalam pemikiran di chat ya maupun tadi langsung sudah disampaikan kita dengar bersama. Sesi berikutnya saya belum tahu siapa dan apa judulnya. Kalau ada yang berminat untuk tampil menjadi pembicara narasumber untuk minggu depan, silahkan hubungi saya langsung. Saya sebenarnya juga mau men-challenge sebenarnya teman-teman, adik-adik dari mahasiswa yang ikut, yang sering ikut di desktop ini untuk bisa menjadi narasumber, ya. Narasumber di acara ini enak. Yang penting menyampaikan dan kemudian kita bisa saling berkomentar. Ya, sekali lagi, oke, saya nggak mau berlama-lama, seperti saya bilang. Terima kasih atas partisipasi yang sudah bergabung hari ini. Tadi tertinggi yang saya catat 69, tapi kemudian banyak yang on-off, masuk, keluar, terus dan lain sebagainya. Dan nggak tahu kenapa pada hari ini agak-agak banyak yang kesulitan akan tampil, dan juga mungkin ini spesifik ke Mbak Uki. Kalau saya berencana untuk menampilkan rekaman ini ke YouTube, apakah diizinkan atau berkenan? Kalau berkenan, saya akan mulai ngeditingnya. Kerjaan ngediting mulai dari malam ini atau akan tampil setidaknya sebelum sesudah weekend ini, mungkin akan sudah bisa saya upload ke YouTube jika diperkenankan untuk saya tampilkan di YouTube. Boleh, silakan. Ya, terima kasih sudah langsung dijawab. Lagi-lagi terima kasih pada semua yang berpartisipasi. Semoga kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Mungkin orang-orang baru lagi akan muncul lagi bergabung sama kita, dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.